Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, dan kepada teman-teman yang saya banggakan, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniatu Zuriyah dan ada teman saya Saudari Reza Fitriana Rizkia sebagai materi pertama dan Saudari Murjifatu Farhatin sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Saniatu Zuriyah sebagai pemateri ketiga. Ya, langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Reza Fitriana Rizkia, akan mempresentasikan mekanisme pasar Islam. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Dan sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar yang bebas, yang biasa menggunakan prinsip membiarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah, agar dapat terlihat bahwa perekonomian akan membawa perubahan tanpa campur tangan. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan dan tidak boleh ada jarak di antaranya, sehingga tidak ada yang menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil karena dalam pasar sering terjadi pihak yang dirugikan. Maka, sehubungan dengan mekanisme pasar tersebut, sistem ekonomi Islam diterapkan secara umum. Dapat dikatakan bahwa dalam sistem perekonomian Islam, terdapat ilmu yang dibangun berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang dijelaskan dalam konsep mekanisme pasar Islam, harus terjadi transaksi rela sama rela. Keadaan tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yang mana dalam keadaan tersebut, salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Pada zaman itu ada pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Dan pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila barang yang tersedia di pasar sedikit, maka harga barang akan menjadi mahal. Dan kebalikannya, bila barang tersebut banyak, maka harga akan menjadi murah. Dan dijelaskan beberapa pendapat mengenai mekanisme pasar dalam Islam sebagai berikut. Pendapat pertama dari Abu Yusuf. Menurutnya, saat makanan berlimpah tetapi harganya mahal, dan ketika makanan sedikit tetapi harganya murah. Tampaknya Abu Yusuf juga menyangkal tentang hubungan terbalik antara perselisihan barang atau supply dan harga, yang pada kenyataannya harga tidak selalu bergantung pada permintaan tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Al-Ghazali memahami suatu konsep yang sekarang kita sebut dengan elastisitas permintaan. Hal ini sudah tampak jelas dari perkataan bahwa mengurangi selisih keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan penjualan dan akan meningkatkan keuntungan penjualan. Itu menurut pendapat dari Al-Ghazali. Dan selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengertian mekanisme pasar dalam bukunya Al-Hisbah Fu'il al-Islamadun Majmu' Fatwa, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi waktu itu, tetapi beliau letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang investasi pemerintah sepanjang pasar berjalan bebas dan berjalan dengan normal. Dalam konsep Islam, penentu harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan pasar dengan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan antara permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela. Tapi tidak ada keterpaksaan dalam melakukan transaksi pada tingkat harga. Yang terakhir, menurut Muhammad Najatullah As-Siddiqi, yang menjelaskan bahwa
Maka mekanisme pasar di sini dapat diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan bijaksana dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Dan para pendukung metode pasar bebas telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri yang berusaha berbuat adil dan bijaksana. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Murjifatu Farhatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan sistem pasar. Secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pencerahan teori pasar dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam, namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya, tidak ada yang dirugikan dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic life kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungan kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, teks-teks Al-Quran selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan dibungkus oleh frame syariah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela atau antara dim milkum atau mutual goodwill, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Didukung pula oleh hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan Asy-Syaukani yang memiliki arti, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kedoliman pun dalam darah dan harta." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Asy-Syaukani. Selanjutnya, pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat berikut artinya, yang memiliki arti orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan itu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kisah surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam pada itu, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba dalam mencari keutamaan Allah, bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama, seperti surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah. Terima kasih. Materi ketiga yaitu harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.
Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga dengan kegiatan monopoli maupun lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor atau jika dalam pasar modal dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Inilah pola normal dari pasar menurut Al-Ghazali yang berkaitan dengan ilustrasi evolusi pasar. Sedangkan menurut C. Adam C. Smith menyerahkan pada invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Prinsip invisible hand yaitu di mana pasar cenderung akan mengarahkan setiap individu untuk mengejar dan mengerjakan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan pada akhirnya akan menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan seluruh individu. Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas, baik barang maupun jasa, akan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas, bahwa suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Nabi bersabda, artinya bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rezeki dan penentu harga. Dari hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di pihak lain, Rasulullah juga meyakini bahwa penetapan harga menurut Rasulullah merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya. Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangkan dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana muslim yaitu permintaan merupakan salah satu unsur untuk menjalankan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini yaitu keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang saling berhubungan, dikaitkan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penawaran. Penawaran menurut Ibnu Taimiyah yaitu kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen maupun penjual. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.